Saya mengamati dampak dari demonstrasi anti-Islam yang ada di Inggris, dan saya mengamati respon dari berbagai tokoh, baik tokoh yang tidak beragama Islam maupun tokoh yang beragama Islam. Saya melihat videonya YouTuber yang bernama Guru Gembul ya, yang subscribernya cukup banyak sampai jutaan itu. Beliau ini orang yang beragama Islam, tapi prihatin, sedih dengan kondisi masyarakat Islam. Dalam videonya beliau menyebutkan tentang bagaimana demonstrasi di Inggris itu dan murtad massal di seluruh dunia. Nah, ini saya sudah menjabarkan bahwa dalam video saya yang dulu itu murtad massal di seluruh dunia itu banyak terjadi di Afghanistan, di Indonesia sendiri juga, di Bosnia begitu ya. Itu banyak terjadi pemurtadan massal dari orang-orang yang kecewa dengan agama Islam tadi begitu ya. Guru Gembul menjelaskan di dalam videonya itu bahwa mungkin ratusan tahun yang lalu ya, itu ada orang yang bernama Imam Al-Ghazali itu prihatin dengan kondisi masyarakat Islam yang hanya menerapkan syariat saja. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang-orang itu tidak belajar agama tetapi belajar tentang hukum-hukum duniawi yang bernuansa Islam, misalnya fikih begitu. Itu penjelasannya dari Guru Gembul. Saya tidak beragama Islam, saya hanya menyerap apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu tadi. Dan kemudian yang dikatakan oleh Guru Gembul, seharusnya belajar tentang Islam itu belajar untuk rendah hati, belajar memiliki empati dengan orang lain ya, sesama sependeritaan, belajar menghargai orang lain. Seharusnya masyarakat Islam itu menjadi belajarnya seperti itu. Nah, terhadap harapan dari Guru Gembul ini saya mengomentari agak sulit, karena ajaran-ajarannya tidak bisa seperti itu. Ajaran-ajarannya itu tidak bisa sampai harus rendah hati, kemudian harus memiliki empati terhadap orang lain, memiliki rasa penderitaan, tidak bisa. Karena ajarannya sendiri mengajarkan orang kafir saja silakan dibunuh, orang murtad silakan dibunuh. Bagaimana orang bisa rendah hati dan memiliki rasa empati kalau ajarannya itu seperti itu? Itu yang saya sampaikan. Dan ini saya melihat tentang kasus pemurtadan itu sampai di Saudi Arabia sendiri. Ada data yang menyebutkan bahwa orang-orang Saudi itu beramai-ramai keluar dari agama Islam dan menjadi ateis. Semakin tahun semakin banyak orang yang keluar dari agama Islam itu karena kecewa dengan agama Islam itu tadi. Nah, ini salah satunya saya melihat sebuah artikel yang ditulis oleh orang Islam atas kekecewaannya terhadap agama Islam dan telah-telahnya bagaimana terhadap orang ini. Teman-teman bisa melihat artikel yang saya paparkan ini ya. Artikel ini ditulis oleh orang Islam sendiri begitu ya. Artikel itu ada di internet, judulnya adalah The Collapse of the Islamic World. Jadi bagaimana keruntuhan dari dunia Islam, artinya The Collapse of the Islamic World ini. Yang menulis adalah Rami Zahra. Rami Zahra ini orang yang beragama Islam. Nah, di dalam penjelasannya dia menyebutkan tentang berbagai macam subjudul. Pertama itu adalah The Decline of Islamic Civilization, artinya adalah kemunduran peradaban Islam. Pada awal-awal dia menyatakan I'm witnessing a sick, barely birthing Islam civilization
the whole world sees the symptoms of the disease on its face. Jadi ia menuliskan seperti itu, while Muslim denying any responsibility, blaming and whole world but themselves. Ini artinya begini, saya menyaksikan peradaban Islam yang sakit dan hampir tidak bernafas. Seluruh dunia melihat gejala penyakit di wajahnya, sementara umat Islam menyangkal tanggung jawab apapun, menyalahkan seluruh dunia kecuali diri mereka sendiri, melarikan diri dari kenyataan mereka saat ini ke gua-gua masa lalu dan bermimpi untuk menyerang dunia lagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya, mungkin dengan pedang, kuda, dan bendera hijau. Di sini ada penjelasan yang jelas ya, yang bisa kita lihat pada masyarakat sekarang ini ya. Seluruh dunia banyak yang menyatakan tentang anti-Islam, tapi orang-orang Islam sendiri tidak mau introspeksi dan mereka menyatakan bahwa orang-orang yang anti-Islam itu rasis kayak apa kayak Islamofobia kayak begitu, tidak mau introspeksi. Di videonya Guru Gembul itu saya baca ada yang berkomentar bahwa, atau Guru Gembul sendiri berkomentar bahwa di Eropa semenjak ada imigran dari Timur Tengah itu, ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa jumlah angka kriminalitas itu naik 2 kali lipat. Nah, ini kan sebuah data yang tidak bisa disangkal, dan dinyatakan bahwa mereka ini kurang pendidikan, kurang etika, begitu. Itu yang disampaikan itu semacam itu. Saya lanjutkan membacanya ya. Ini terus, people must face the fall of their civilization. Jadi ini artinya begini, orang-orang harus menghadapi kejatuhan peradaban mereka, sejarah dan warisan yang runtuh dan menabrak modernitas. Tidak ada peradaban yang bertahan selamanya. Kejatuhannya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Peradaban seperti bunga bertunas, mekar, layu, seperti organisme hidup apapun yang melewati siklus kehidupan dari lahir hingga muda dan menua. Ini adalah tahap-tahap peradaban apapun yang berakhir dengan kekaisaran Ottoman. Tahap akhir peradaban ditandai dengan resesi di semua penghidupan, di mana orang-orang kehilangan kesadaran akan sejarah, kekacauan intelektual merajalela, sains tenggelam, seni sejati menghilang, dan hiburan murahan yang norak merajalela. Ini penjelasan dari orang tersebut. Jadi ini orang Islam sendiri yang menilai tentang agama Islam, bukan orang lain yang mencari umat ya untuk ikut dengan dia ya. Ini orang Islam sendiri yang menilai orang-orang yang beragama Islam. Jadi benar-benar orang-orang yang beragama Islam itu sudah tidak mengerti tentang sains, tidak mengerti tentang teknologi, seni yang sejati itu benar-benar dihilangkan. Orang tidak boleh kelihatan rambutnya sehingga sanggul dan tata rambut berbagai macam seni itu menjadi hilang misalkan. Dan ini terus kemudian hiburan murahan yang disajikan itu, tari-tarian yang pakai daster gitu, itu yang disajikan, yang katanya itu bagus. Ini kan menjadi mengecewakan masyarakat di seluruh dunia ini tadi gitu. Saya baca lagi selanjutnya. Ada tulisan dari subbagiannya yang berjudul Consumption Civilization. Jadi artinya adalah peradaban konsumsi. Dia menuliskan people care about nothing but food and fun. Dan ini artinya begini, orang-orang tidak peduli apapun kecuali makanan dan kesenangan. Ini adalah situasi yang menyedihkan, di mana orang-orang menjadi binatang yang bisa berbicara. Budaya konsumsi dan pelanggaran hukum alam menyebar, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam pengurunan masalah lingkungan dan iklim. Konsumsi dan hiburan telah menjadi perhatian utama kita. Pertandingan sepak bola telah menjadi lebih penting daripada punahnya identitas orang-orang Suriah dan teririsnya tubuh Irak. Kita mengimpor produk-produk barat, tidak dapat hidup tanpanya, dan menyangkal pikiran-pikiran yang memproduksinya. Pikiran-pikiran yang terbebaskan dan mencari, meninjau, menghitung, dan mengkritik dirinya sendiri dan sejarahnya. Kritik adalah alat membangun yang terbaik yang pernah dikenal oleh pikiran manusia, kata filsuf Jerman Immanuel. Nah, ini
sesuatu yang sudah jelas-jelas ya tentang pemikirannya orang Islam ini yang menelaah ini tadi, bahwa yang dipentingkan itu adalah konsumsi, makan tok, tidak memikirkan yang lain. Terus kemudian dikatakan bahwa orang-orang itu perlu berpikir kritis, jadi tidak terus kemudian ditelan mentah-mentah dengan doktrin dan dogma saja. Ini yang disampaikan bagi orang ini, karena akhirnya banyak orang yang meninggalkan agama Islam karena hal-hal semacam ini, begitu ya. Iya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya ini tetap menjadi informasi bagi kita, khususnya yang ada di Indonesia ya, menjadi pelajaran bagi kita. Dan juga kita pernah menonton video Guru Gembul, di mana di dalamnya ada tanggapan-tanggapan terkait kericuhan yang terjadi di Inggris. Nah, teman-teman, inilah yang sebenarnya membuka hati dan pikiran kita, khususnya masyarakat Indonesia. Janganlah sampai terjadi kericuhan-kericuhan yang seperti apa yang terjadi di Inggris. Nah, teman-teman, karena imigran-imigran ini selalu datang di setiap negara, khususnya di Eropa yang ada di sana, dan kemudian mereka mencoba memperlakukan syariat atau aturan-aturan agama yang dimana mereka bawa dari Timur Tengah itu, mereka mencoba menerapkan hal itu di Eropa. Tentu saja itu tidak nyambung, teman-teman ya, itu tidak sinkron dan tidak sejalan. Kenapa? Karena negara-negara di bagian Eropa pun itu mereka punya hukum tersendiri di negara mereka sendiri. Mereka punya aturan di negara mereka sendiri. Nah, sehingga ketika ada imigran-imigran dan kemudian mereka mencoba menerapkan aturan-aturan agama mereka sendiri, maka yang terjadi adalah perbantahan, yang terjadi adalah kericuhan. Karena bagaimanapun untuk memaksa negara menerima aturan agama kita di sana itu tidak bisa. Nah, jadi sehingga terjadi kericuhan. Makanya itulah yang sering terjadi di Eropa, khususnya di Inggris, dan bahkan banyak seperti yang dikatakan tadi, banyak saudara-saudara kita yang murtad jadinya. Jadi mereka pindah keyakinan. Ada yang mungkin mengikut Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kelompok-kelompok atau penganut-penganut keyakinan yang mereka yakini pun itu bisa membuat mereka kecewa dengan tindakan-tindakan mereka, dengan tingkah laku mereka. Dan jelas apa yang disampaikan oleh Bapak itu tadi, seharusnya itu introspeksi diri. Kita harus perlu mengevaluasi diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.